Akhirnya WHO mengumumkan pencabutan status darurat pandemi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk teman-teman MPR Babe Aldo khususnya, dan semua masyarakat Indonesia pada umumnya dimanapun kalian berada, termasuk yang di luar negeri. Alhamdulillah, hari ini 6 Mei 2023 akhirnya WHO mengumumkan pencabutan status darurat pandemi. Kami menyebutnya status darurat plandemi. Alhamdulillah ya. Dan tadi siang juga Babe Aldo sudah menyatakannya di konten YouTube bahwa status darurat ini sudah dicabut. Dan kita di sini bersukacita, senang sekali karena teman-teman seperjuangan di sini merasakan sekali bagaimana kami telah survive, bertahan dengan tidak mengikuti protokol kesehatan yang salah. Ya, kami di sini setelah mengenal Babe Aldo terutama, kami dapat edukasi juga dari beliau ya, dengan pengetahuan-pengetahuannya yang tidak diragukan karena bersumber dari ahli-ahli juga ya. Kami mempertahankan nggak pakai masker setelah kenal beliau ya. Terus juga pas ada vaksin COVID, kami juga alhamdulillah bisa bertahan tidak ikut vaksin COVID karena kami lebih mempercayai imunitas alami dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Terus juga kami akhirnya memang tidak punya sertifikat, tapi kami juga masih tetap bersabar, bertahan, bisa kemana-mana. Walaupun nggak sempat ke mall ya ibu-ibu. Yeah. Ke mall susah ya, nggak apa-apa. Kita masih punya baju, bisa beli di pasar. Terus juga kita tetap merapatkan saf sholat ya. Dan teman-teman kami yang non muslim juga tetap tidak menjaga jarak sosial, tetap ibadah, tidak menjaga jarak ya dalam ruang ibadahnya. Terus juga ya alhamdulillah kami tidak, sebagian dari kami tidak punya peduli lindungi juga, alhamdulillah bisa berlalu juga. Kami bisa membuktikan kami bisa survive, bahwa kesehatan itu bisa kami tentukan sendiri ya, dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36. Jadi kami di sini berkumpul untuk menceritakan pengalaman pribadi kami masing-masing, sesama teman seperjuangan selama menjalani plandemi ini. Dan saya langsung ke Pak Nanang nih dari MPR mana, silakan Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari MPR Bekasi Utara. Dengan dicabutnya status pandemi oleh WHO, bagi saya adalah suatu kegembiraan yang sangat luar biasa. Dulu pertama kali plandemi diberlakukan itu sangat menyakitkan sekali karena di situ terjadi diskriminasi baik untuk anak ke sekolah, untuk ke mall, untuk naik kereta. Plandemi itu kan sesuatu yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Jadi
aturan-aturan protokol yang pemerintah berlakukan itu sangat menyiksa kami juga warga-warga Indonesia yang memang menolak dengan adanya pandemi itu. Jadi sekali lagi kami juga merasa senang, kami terinspirasi, kami teredukasi oleh Babe Aldo. Selama kami bergabung, kami lebih banyak mengetahui tentang apa itu pandemi, terus apa tujuannya, dan semuanya itu bagi kami adalah suatu kebahagiaan sendiri. Dari saya tidak banyak, mungkin akan disambung lagi sama teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Saya Alpati Putra Arhab dari MPR Babe Aldo Kota Medan. Alhamdulillah. Saya bersama MPR Babe Aldo dan rekan-rekan juang semuanya berjuang menyuarakan stok mandatory vaksin, dan alhamdulillah saya dan khususnya semua dari tim MPR Babe Aldo mendapatkan kabar yang bahagia hasil dari perjuangan semuanya, yaitu WHO telah mencabut status pandemik. Jadi jika WHO telah mencabut status darurat pandemik, maka saya sebagai rakyat Indonesia yang bergabung di tim MPR Babe Aldo, mudah-mudahan Kemenkes juga mencabut semua status yang pandemik itu. Kan katanya harus ngikut gitu. WHO kan udah mencabut. Jadi Kemenkesnya harus ikut dong mencabut, biar kita rakyat Indonesia mencari makan di negeri yang kita cintai ini, Indonesia Raya. Jadi itu aja bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya insya Allah rekan-rekan saya yang akan menyampaikan. Terima kasih Al-Fatih Putra Harahap dari Medan. Horas. Nah, saya sendiri Leni dari Jakarta ya. Ya, sama keturunan dari sana juga sebenarnya, tapi sudah melanglang buana ya. Kemana-mana. Jadi alhamdulillah dengan dicabutnya status darurat pandemi ini, saya akhirnya bisa membuktikan gitu, dengan keluarga juga bisa bertahan tanpa vaksin COVID. Akhirnya imunitas alami kami membuktikan bahwa tidak vaksin COVID juga nggak apa-apa sih gitu, kita juga bisa sehat-sehat aja gitu, dan itu harusnya diakui juga sama pemerintah. Dan alhamdulillah sejak bergabung dengan MPR Babe Aldo, ada solusi juga ketika ada kewajiban vaksinasi terhadap anak-anak saya di sekolah gitu. Saya akhirnya mendapatkan format format penolakan vaksinasi COVID untuk anak-anak sekolah. Kebetulan anak saya ada 5, banyak kan? Ada 5-5-5-nya itu saya bikin surat penolakan. Dan dengan demikian juga saya jujur saya memotivasi juga ibu-ibu teman-teman yang juga merasa resah dengan vaksin anak-anak di sekolah untuk juga bikin surat penolakan aja, karena itu dilindungi juga sama undang-undang. Ya, ada undang-undang kesehatan, undang-undang kedokteran, undang-undang perlindungan anak juga ada. Jadi jangan takut, sebenarnya hak asasi juga ada. Nah, itu yang saya ambil sarinya gitu waktu bergabung sama MPR Babe Aldo. Dan alhamdulillah juga dengan bertahan tanpa vaksin, ya alhamdulillah sekarang bisa sehat-sehat aja, nggak merasakan gejala apapun gitu. Yang selama ini juga banyak kami menampung keluhan-keluhan dari teman-teman, dari saudara-saudara sebangsa setanah air yang sudah menjalani beberapa kali suntikan percobaan ya. Kami menyebutnya suntikan percobaan karena Robert Malone juga yang pencipta mRNA juga melarang untuk menggunakan vaksin berbasis mRNA ya khususnya. Begitu saya sambung lagi dengan teman dari MPR mana? Bekasi ya? Bekasi. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona Carlos dari MPR Bekasi Babe Aldo. Saya khususnya
sebagai seorang ibu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Babe Aldo, khususnya yang telah mengedukasi, memberikan kita pengetahuan-pengetahuan yang kita tidak dapat dari TV, dari berita-berita. Jadi kami meyakini bahwa apa yang disampaikan beliau itu sangat-sangat bermanfaat dalam menghadapi pandemik ini. Khususnya saya bersyukur sekali telah dicabutnya status pandemik ini. Dengan itu kami selama pandemik, karena telah mendapatkan edukasi dari Babe, kami hidup jauh daripada rasa ketakutan, jauh daripada rasa intimidasi, tahu apa yang kami pertahankan, hak-hak kami, dan menjadi lebih berani untuk mengatakan kebenaran dan hak-hak yang memang harus kami pertahankan. Sekali lagi saya bersyukur untuk para pejuang dimanapun berada, MPR Babe Aldo dari seluruh Indonesia. Jangan pernah menyerah, tetap semangat, karena akhirnya kita berhasil di titik ini dengan tetap sehat, mempertahankan kesehatan, imunitas yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, cukup sekian dari saya sambung ke rekan saya, Ibu Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ena dari Bekasi. Alhamdulillah, dengan dicabutnya status darurat pandemi ini menjadikan saya senang hati. Di mana yang sebelumnya berapa tahun yang lalu, kurang lebih 2,5 tahun ya, selama pandemi ini kita punya pengalaman yang sangat berharga lah ya. Kita pernah juga merawat orang yang sakit COVID, tapi alhamdulillah ternyata nggak apa-apa. Tanpa masker, ya Allah, tanpa jaga jarak, makan bersama juga, alhamdulillah itu sudah terbukti menjadikan kita yakin bahwa itu pandemi, benar kan? Oke. Tapi tidak berbahaya ya Bu ya? Tidak, alhamdulillah. Sampai detik ini pun alhamdulillah saya bisa menjaga anak saya dari dibayar dan tetap masih berblood ya. Bagi baik anak maupun kami punya keluarga kecil, alhamdulillahnya sampai saat pandemi ini alhamdulillah sehat-sehat aja. Tanpa kita harus vaksin. Itu udah terbukti sangat luar biasa. Termasuk cucu saya juga masih tetap sehat, alhamdulillah, tanpa imunisasi. Itu sudah terbukti dari sampai sekarang pun. Jadi kita yakin yang seyakin-yakinnya ya. Ya, mudah-mudahan dengan dicabutnya status darurat pandemi ini menjadikan Indonesia lebih baik. Saya rasa itu cukup, itu aja ya teman-teman. Mungkin ada yang lain yang mau menyampaikan. Assalamualaikum. Saya Abda dari MPR Jakarta. Saya pun dari tahun 2020 setelah dunia menyatakan bahwa adanya COVID, itu saya nggak percaya sebenarnya dari awal. Dan alhamdulillah setelah 1 tahun, sebelum 1 tahun lah, itu alhamdulillah Babeh pun akhirnya mulai berjuang dengan pertama kali bertemu dengan almarhumah Dr. Lois. Dari situ mulai kebuka tentang kebohongan-kebohongan pandemi ini, tentang kebohongan protokol kesehatan yang katanya buat kesehatan, dan semuanya ya, kayak misalnya masker, vaksin, segala macamnya itu alhamdulillah kebongkar. Dan saya termasuk yang dari awal nemenin Babe Aldo untuk berjuang menguak kebohongan-kebohongan ini. Itu yang saya alami kayak gitu. Menurut saya, menurut kami, bahwa COVID ini tidak tidak berbahaya gitu untuk masyarakat. Yang katanya mati karena COVID
Terus tadi alhamdulillah kita dapat info baru di beberapa rumah sakit kebongkar bahwa ada orang-orang yang mati itu di COVID-kan. Banyak akhirnya ya, banyak akhirnya kayak gitu. Harusnya diusut. Dan katanya itu bukan kesalahan ketik. Kalau kesalahan ketik mah kesalahan masukan input data cuma 1 atau 2. Ini banyak. Berarti kan itu bisa diduga untuk anggaran. Betul. Kayak gitu. Nah, alhamdulillah hari ini kita dapat info dari WHO bahwa COVID-19 ini dicabut akhirnya. Status daruratnya, dan COVID-nya juga udah berakhir. Kayak gitu, udah berakhir. Nah, ada berita lagi. Menkes tetap pada pendirian. Loh, dari awal kalian itu bilang ikutin WHO. Kok sekarang begini? Harusnya ikut juga ya. Harus ikut juga dong, kayak gitu. Jadi yang mau pakai masker itu nggak dipaksakan. Kayak gitu kan, buat yang sakit kah atau yang sehat kah jangan dipaksakan. Dan udah dah, jangan pakai vaksin-vaksinan lagi. Udah berakhir kok. Udah berakhir. Ngapain harus dilanjutin? Dan kalau misalnya emang mau dilanjutin, jangan dipaksa masyarakat. Jangan dipaksa. Hati-hati Kemenkes, kalian sudah membohongi masyarakat kalau misalnya kalian tetap berada atau tetap melakukan vaksinasi untuk orang-orang yang sehat. Kayak gitu, apalagi untuk anak kecil yang notabene itu punya imunitas 99,99% untuk sehat kembali. Contoh tadi kayak cucunya Pak Nanang itu alhamdulillah nggak imunisasi, nggak vaksin, kesehatannya alhamdulillah benar-benar terjaga gitu. Walaupun orang tuanya sakit, dia ini nggak ikut gampang tertular gitu. Jadi gitu. Mungkin dari kolostrum, dari ASI juga. Semuanya itu imunitas anak bayi itu paling besar daripada orang tua. Paling tinggi. Jadi buat orang tua yang punya anak, jangan percaya, jangan divaksin anaknya, dijaga anaknya untuk tidak divaksin. Karena ada imunitas alami ya. Iya, ada imunitas alami, dan ini kami pakai khususnya untuk MPR Babe Aldo, kami pakai landasannya untuk tidak memvaksin keluarga kami. Kayak gitu, khususnya buat anak-anak. Sampai kali ini anak-anak sekolahnya dilarang untuk vaksin gitu, bikin surat tadi? Penolakan. Surat penolakan untuk tidak vaksin. Kayak gitu. Dan kita tetap masih mengajak untuk masyarakat semuanya di luar dari MPR Babe Aldo untuk tidak memvaksin anak-anak. Kayak gitu. Dan semuanya yang tidak berkepentingan untuk kesehatan, jangan divaksin. Kayak gitu. Walaupun alasannya nggak boleh kemana, nggak boleh kesini, nggak boleh kesana, pakai apapun, kita juga ngerasain. Betul. Kita ngerasain nggak naik pesawat, kita nggak naik kereta. Bersabar dengan hal tersebut. Kita nggak masuk mall. Bersabar, jangan ikutin propaganda mereka lah, kayak gitu. Dan saya juga pun terima kasih untuk teman-teman yang udah berjuang bareng Babe Aldo di seluruh Indonesia untuk tetap menyampaikan berita-berita dari Babe atau menyampaikan informasi-informasi yang Babe sampaikan, dan tetap pure blood sampai saat ini, kayak gitu. Buat yang nggak pure blood, nggak apa-apa, santai aja. Kalian masih tetap saudara kita, kayak gitu. Kalian masih tetap bisa sehat. Yang penting stop, udah jangan dilanjutin lagi dari sekarang. Kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti ada rekan saya yang sisanya 3 ini nih akan menyampaikan pengalaman-pengalaman mereka. Apa yang dirasakan? Oke, lanjut. Bang Dimas dari Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam akal waras untuk semua rakyat Indonesia. Saya sangat bersyukur banget dengan dicabutnya status pandemi dari WHO. Semoga Indonesia menjadi negara yang makin makmur, damai,
indah dan kehidupan rakyat makin sejahtera dan normal kembali. Jadi stop lagi tipu-tipu kebohongan atas nama COVID. Jadi pandemi sudah berakhir dengan diumumkannya status pandemi berakhir oleh WHO, berarti sudah tidak ada lagi, saya harap tidak ada lagi intimidasi dan kriminalisasi ulama dan rakyat. Jadi jangan ada lagi rakyat yang tertindas dan jangan ada lagi tangisan anak negeri ini karena ditinggal oleh keluarganya akibat kematian COVID. Jadi tidak ada lagi tipu-tipu COVID. Jadi saya harap Indonesia harus ikut aturan yang udah berlaku dari WHO ya. Kan dia kemarin kan ngotot banget ya, pokoknya ikut WHO gitu. Tolong dengarkan juga Kemenkes ya. Jadi ya dia harus gentleman dong. Kemarin udah kita demo-demo. Iya. 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 Jadi saya rasa tidak ada lagi itu kartu peduli lindungin tuh udah nggak ada, vaksin itu udah nggak ada lagi. Terus saya sih berharap gini, jangan hanya memperhatikan 340T yang dana siluman itu. Saya ingin dana COVID yang 1400T itu diusut. Berarti siapa aja yang terlibat kong kali kong dana COVID 1400T itu harus diusut tuntas. Setuju ya rekan-rekan ya? Iya, saya mengucapkan terima kasih terhadap Babe Aldo dan kawan-kawan. Semoga perjuangan ini menjadi ridho buat kita ya, istilahnya amin, amal ibadah kita. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung perjuangan kami dan perjuangan Babe Aldo dan rekan-rekan. Salam hormat saya untuk semua rakyat Indonesia. Terima kasih atas dukungannya. Semoga Indonesia lebih baik lagi. Saya rasa berdaulat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Pak Yun dari Teluk Pucung. Sebenarnya kolaborasi dengan kawan-kawan ini semuanya sudah disampaikan ya, sudah cukup komplit. Cuman sama menyampaikan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa WHO itu telah mencabut kupad COVID-nya itu tuh ya. Kupad COVID apa-apa pakai persyaratan itulah ini mempersulit orang ya. Jadi orang mau bebas nggak bebas, mau ke sana sini nggak bebas. Selama di rumah dikurung itu berapa lama itu 2 tahun ya. Dikurung emang kita ini burung-burung apa ayam gitu. Nah itu dia tuh. Ini kawan saya mau nikah katanya gara-gara COVID jadi nggak bisa. Waduh, jadi menghimbau kepada Menkes bahwa Anda telah tahu, pasti lebih tahu daripada kita kolaborasi dengan teman-teman. Tolong cabutlah di Indonesia. Negara manapun naik haji udah nggak ada, umroh udah nggak ada. Ya, jadi tidak ada persyaratan. Jadi tadi peduli apa itu? Peduli lindungi gitu kan. Saya suka salah ngomong, maklum udah kakek-kakek lah biasa gitu kan. Nah dalam hal ini kami dari MPR Teluk Pucung dengan bimbingannya Babe Aldo, alhamdulillah kita malam ini berkolaborasi di sini di Bekasi ya. Semuanya telah menyampaikan, mungkin kami tidak panjang lebar ya karena semuanya udah canggih-canggih, udah bagus-bagus semua ya. Jadi saya rasa syukur Allah Subhanahu wa taala bahwa WHO itu aja telah mencabut kupad COVID-nya itu yang menyusahkan, yang menyulitkan orang-orang manusia-manusia di dunia ini ya. Sadarlah, ingatlah kepada Allah. Tahu ajab tahu nggak? Ajab tahu nggak? Lu kalau mengajab ngomong yang nggak benar itu akan diajab lu tahu. Hati-hati loh. Jangan sembarangan itu. Harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala janjinya, kepada WHO. Taat patuh itu menurut otak-otaknya WHO. Indonesia ikut otak-otak WHO lah. Jangan otak sendiri loh. Yang benar aja ya. Ya, hidup ini biar lancar. Anak-anak bisa kerja, semua bisa lancar, nggak pakai persyaratan, nggak ada lagi. Bebas. Zaman dulu juga nggak ada ginian. Dulu ada cacar, ada
malaria segala macam. Kok selesai persoalan dengan secepat itu? Sekarang jangan dilama-lamain ya. Mungkin dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan. Ada kawan saya nih kebetulan dari Sumedang nih, Kang Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kang Ujang. Temen rekan-rekan di MPR sih manggilnya Kang Tahu karena dari Sumedang ya, kota tahu, jadi manggilnya Kang Tahu. Sebenarnya semua pernyataan udah tersampaikan sama rekan-rekan saya. Cuman intinya saya di sini bersyukur lah, alhamdulillah atas dicabutnya status darurat pandemi oleh WHO. Dan saya merasa bersyukurnya saya dalam ketidakberdayaan waktu masa pandemi, tapi saya bisa mempertahankan akidah saya, akidah keluarga saya, akidah anak-anak saya, anak istri saya, untuk tidak menggadaikan akidah saya terhadap vaksin dan sertifikatnya lah. Jadi di situ saya di sini saya sangat berterima kasih pada rekan-rekan pejuang yang ada di Majelis Penderitaan Rakyat MPR dan atas bimbingannya Babe Aldo bersama tim. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Saya bisa sehat, keluarga saya bisa sehat sampai hari ini. Kalau untuk sakit-sakit biasa sih wajar ya, tapi alhamdulillah saya tidak vaksin pun saya sehat gitu. Itu aja ya dari saya, karena mungkin yang dari yang lain udah full, udah komplit ya. Saya hanya menambahkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua udah dengar kan pengalaman kami, teman-teman tim MPR Babe Aldo dimanapun kami berada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri ya. Jadi kami dengan status darurat pandemi yang sudah dicabut ini, maka usaha survive kami tim MPR Babe Aldo untuk tidak memakai masker bagi yang sehat, kemudian juga tidak vaksin berjilid-jilid, sehingga kami juga tidak mempunyai sertifikat vaksin dan juga aplikasi Peduli Lindungi. Kami terbatas kemana-mana, dan juga kami tidak menjaga jarak sosial dan tidak juga merenggangkan saf sholat, bahkan ibadah kami di tempat ibadah bagi yang beragama non-muslim sekalipun. Maka semua akan aja pada waktunya. Bye-bye COVID, bye-bye vaksin. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito.
Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.